Bincang Radio, produksi Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat bersama saya Ganang Parto dan tim produksi. Narasumber dan tamu kita adalah Aji Purnama, broadcaster penyiar Aktari FM Ciamis dan Direktur Penanggung Jawab Aktari FM, Anggi Anggriawan yang juga sekaligus Koordinator Wilayah PRSSNI Wilayah Priangan. Pak Anggi, dalam waktu berikutnya ketika Pak Aji ini sudah menjadi kru, seringkah ada obrolan-obrolan khusus dengan Bapak mungkin terkait bagaimana dengan setelah menerima beliau ini sebagai salah seorang kru di Aktari FM? Perbincangannya ya paling dari apa namanya? Setelah tadi satu di antaranya soal ketawa, jangan sama dengan radio lain misalnya. Iya. Apa ya? Oh ya, coba kalau siaran jangan karaoke aja gitu, harus ada yang lain gitu. Kenapa? Karaoke memang ada program siarannya karaoke di Aktari FM? Ada program karaoke, kalau bisa format karaoke-nya agak dikurangin gitu ya. Disampaikan ke rekan-rekan karena di Radio Aktari ada dua orang yang membawain program sama ada menyanyi sama, juga. Ya, cuman dari jenis lagu mungkin jenis lagu untuk patuh nggak dia? Dikasih nasihat gitu, saran dari Pak Evan melalui Anda, patuh nggak dia? Alhamdulillah patuh. Ya. Muntah pecat we. Ya jadi dari durasi dari jam 1 waktu sampai jam 5 ya. Jadi sekarang 1 sampai jam 5 nyanyi terus. Iya. Berkurang akhirnya dari jam 3 sampai jam 5 ya, gitu. Sisanya untuk informasi musik, komunikasi dan yang lainnya. Betul, ya. Iya. Oke, Kang Aji Purnama. Yep. Yang saya pernah dengar juga nih dari almarhum Pak Evan Paryono, Direktur Penanggung Jawab Aktari sebelumnya yang akhirnya diteruskan oleh Pak Anggi setelah beliau meninggal itu adalah bekerja di Aktari FM itu harus penuh keikhlasan dan kesabaran. Iya. Tidak ditarget tapi juga tidak di apalah begitu ya. Saya kalau kita ngomong jujur aja soal honor misalnya. Iya. Di sana ternyata menganut kekeluargaan. Iya, betul. Sementara saya tahu katanya Pak Aji Purnama ini rumahnya berapa kilometer dari radio? Kurang lebih 15, Mas. Jadi 15 atau 20. Nama desanya apa? Kampungnya. Kampung Cibogo, Desa Jelat, Kecamatan Baregbeg. Oke, Kabupaten Ciamis. Ceritakan dari rumahmu sampai ke studio bagaimana bisa siaran? Nah, ini dari rumah kalau misalkan mau berangkat siaran pagi-pagi ya Mas ya. Saya bangun jam berapa biasanya? Biasanya saya berangkat dari rumah jam 6. Oke, terus? Jam 6, terus saya panggil ojek ya. Di rumah? Ke rumah. Ojek datang ke rumah? Ojek datang ke rumah. Karena kebetulan rumah saya jauh ke jalan. Gitu, jauh dari peradaban. Ya, jalan raya gitu. Oke, Pak. Ya, jalan raya gitu. Sangat jauh ya. Nah, saya kadang-kadang saya ngikut sama teman-teman yang mau bekerja yang kebetulan lewat jalan sana gitu ya. Bareng kadang-kadang teman-teman mengajaknya dan kadang-kadang saya naik ojek ya dari rumah ke pangkalan angkot. Di mana pangkalan angkot namanya? Cisepet. Iya, dari Cisepet. Rumah ke Cisepet, dari Jelat ke Cisepet itu bayar berapa ojek? 8.000. 8.000. Ya, kadang 8.000, kadang 10.000. Sekarang mah gitu ya. Ini ojek pangkalan ya? Ya, ojek pangkalan. Oke. Ya, terus ojek pangkalan. dari Cisepet saya naik lagi angkot. Ya, naik lagi mobil, naik angkot. Kalau dari Cisepet sih banyak, ke arah Cikoneng banyak. Mau naik elap juga ada bus juga ada. Cuma saya mencari keamanan, Mas. Kalau mobil-mobil besar kan rarusuh gitu ya. Buru-buru rarusuh gitu, buru-buru. Nah, kemudian saya cari aman aja lah, ya udah naik angkot aja. Ya, dari Cisepet naik angkot ke Terminal Ciamis. Terminal Ciamis dulu. Iya, berapa lama itu? Berapa kilo? Ya, kurang lebih kalau ini 30 menit. 30 menit. Iya, 30. Supir-supir pengemudi sudah pada hafal? Sudah pada kenal. Supir angkot sudah pada kenal. Semuanya sudah pada kenal. Bayar berapa itu di situ? Kalau dulu belum 4.000. Sekarang? Sekarang 5.000. 8 tambah 5.000. Berarti sekitar 13.000. Iya. Lanjut dari Terminal Ciamis. Nah, lanjut dari Ciamis. Dari Ciamis naik lagi Kerry. Ya. Oh ya, angkutan umum. Iya, angkutan umum. Naik lagi angkutan umum. Kemudian bayar lagi. Menuju ke studio. Iya. Saya perlu ceritakan pendengar pemirsa bahwa Aktari FM ini radionya di Cikoneng. Kalau dari arah Bandung justru sebelum Ciamis. Ya. Beberapa kilometer sebelum Ciamis itu ada tempat namanya Cikoneng. Nah, dari Ciamis ke Cikoneng bayar cek carry atau mobil angkutan umum berapa?
5.000. Jadi 18.000. Iya. Total dari rumah sampai ke studio. 18.000. Nah, itu habis berapa lama? Dari jam 6 tadi kan? Iya. Cerita. Nyampe studio jam berapa? Dengan segala keterbatasan kalau fisikmu. kalau tepat waktu itu kan kalau mobil umum kan susah diprediksi gitu ya, lama juga ngetem gitu ya. Kadang-kadang nyampe jam 7.30. 1 jam setengah. Ya, kadang-kadang nyampe jam 8. Kadang-kadang lebih juga. Itu tergantung tergantung kecepatan mobilnya. Padahal gitu. cuma 15 kilo. Kadang-kadang kalau saya sudah kesiangan gitu ya, mau on air mau siaran gitu. Dalam hati pengen banget membantu itu injekin gasnya gitu ya. Mana lagi saya buru-buru mau siaran gitu, waktu udah siang gitu ya. Ya tapi akhirnya saya jalani aja ya, dan akhirnya nyampe juga ke Radio Aktif Studio. Iya betul. Nah berarti sekali jalan sekitar 18.000. Iya. Anda tidak pulang pergi tiap hari atau berapa lama sekali biasanya berangkat? Kalau dulu pulang, kalau tidak ada jadwal siaran dulu pulang, ya pulang ke Aktari lagi, studio lagi. Nah kalau sekarang mah nginep di Aktari. Jadi nggak besok pulang. baru bisa pulang. Iya. Artinya saya seminggu sekali sekarang pulang. Iya, karena juga menghemat ongkos. Iya kan? betul. Jadi PP dalam seminggu sekali 18 kali 2 36.000. Iya. Ya katakanlah 50.000 lah Iya. untuk sekadar transport. Iya. Kaitannya tadi dengan saya sampaikan yang saya pernah dengar bocoran dari Pak Evan almarhum, penjab dan juga direktur pemilik yang lama, ayahanda beliau Pak Anggi, dan juga dapat bocoran dari Pak Anggi bahwa urusan honor atau urusan gaji bukan nomor 1 tapi 27. Yang utama adalah kesabaran, keikhlasan, bekerja dan sebagainya. Itu memang terjadi dan Anda jalani sampai sekarang? Emang gitu Mas. Tapi saya kerjakan dengan ikhlas. Ya, ikhlas, dan saya tidak mengharap imbalan ataupun honor dan lain sebagainya. Saya yakin walaupun tidak ada rezeki misalkan dari radio ataupun di studio, saya yakin di luar sana masih banyak rezeki saya gitu Mas. Artinya kalaupun sekadar selama ini, mohon maaf ya kalau di kota kan orang ngomong, wah kan harus gaji UMR, nggak ada urusan dengan itu. Iya. Nggak ada urusan dengan itu. Yang penting selama ini adalah transport tercukupi. Iya betul. Beberapa kebutuhan Anda tercukupi nggak masalah. Karena prinsipnya ketika Anda siaran pun Anda mendapatkan job banyak. Iya, alhamdulillah Mas. Dari mana saja job itu diperoleh? Kadang-kadang dari daerah Tasik. Serius? Ya, benar. Gara-gara siaran? Iya, Pangandaran. Suruh ngapain? Ya itu, saya kan pelaku seni, MC, hiburan, nyanyi kadang-kadang gitu ya. Nah, sekarang saya balik tanya, lah kalau situ dapat job, Aktari dapat uang nggak tambahan? Lah kan diiklankan di Aktari. Enggak Mas. Pak Anggi, artinya memang di situ yang terjadi simbiosis mutualisme ini. Betul. Atau konsepnya seperti apa dari Bapak dan Anda untuk terkait Pak Aji ini, perlakuan khususnya? Oh gitu, jadi ketika ada job Bu Aji, kita nggak minta apa gitu. Terus misalkan waktu kita kadang-kadang yang ngalah Aktari, ya udah Pak silahkan. Karena dapat job. Ada dapat job ya. Saya izin dulu. Sebelum ini saya izin dulu. Mentang-mentang selebritis rock. Misalkan saya tanggal 15 nih ada job gitu. Jadi sebelum hari H saya jauh-jauh hari. Nah, gitu. Tapi pernah ada yang saya tolak waktu itu, kebetulan karena ada talk show. Wah, mohon maaf, kalau bisa mah jangan dulu apa yang diambil ini job ini. Tapi dia nurut alhamdulillah. Padahal job MC-nya lebih mahal kan. Lebih mahal. Pernah satu kali waktu itu ya. Jadi ada yang saya tahan, jangan apa? Apa kata keluarga terkait Pak Aji akhirnya mau terus-terusan menjadi penyiar Aktari dan memang sebelumnya terkenal dan sekarang makin terkenal begitu? Kadang-kadang begini ya Mas. Keluarga itu tentunya selalu, bukan kadang-kadang keluarga pasti mensupport ya, sangat mendukung sekali. Karena beliau itu tidak ya yang namanya orang kecil lah Mas ya, tidak bisa menjamin saya sepenuhnya untuk hidup. Ya. Sedangkan saya kan punya anak Mas. Berapa usia anakmu? 18. Sudah sekolah lulus? Lulus sekolah. SMP, SMA. Laki perempuan? Perempuan. Terus? Lulus tahun 2022. Oh, udah setahun ini. Iya, sekarang kerja ini. Atau masih? Sekarang masih ada di rumah. Di rumah. Masih belum kerja. Nah, kemudian ya sangat mendukung sekali, keluarga saya sangat mendukung sekali karena ya mungkin saya tuh mereka tidak bisa
memberi lebih lah gitu ya, untuk menghidupi saya dan untuk memenuhi kebutuhan saya. Dan saya jalani terus profesi saya, dan emang saya berpikir mau kerja apa lagi Mas, gitu. Kalau nggak jual suara. Sedangkan saya kan ya kondisi seperti ini Mas. Kondisi seperti ini, sedangkan anak semakin besar. Pemenuhan kebutuhan semakin bertambah. Iya betul, kebutuhan semakin tambah. Terus saya yakinlah, saya terus jalani penuh dengan keikhlasan dan tetap berdoa pada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya insya Allah yakin suatu saat saya akan diberi jalan rezeki dari mana saja. Itu keyakinan saya, dan bikin semangat saya ataupun terus ingin menjalani profesi ini. Kalau misalkan saya tidak menjalani profesi ini, saya mau kerja apa lagi Mas? Gitu. Ya akhirnya pilihannya memang satu-satunya ini, dan maka ditekuni secara profesional dan penuh keikhlasan tadi. Betul Mas, betul sekali Mas. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih eksis. Masih eksis dan bahkan kemana-mana. Wah Haji kan dari tadi menyebut bahwa sering dapat job nge-MC dan sebagainya, pelaku seni. MC-nya bahasa Sunda tradisional atau apa? Campur. Ini biasanya mempertemukan pengantin atau apa gitu? Mempertemukan pengantin. Jadi seperti kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja mungkin dukun manten gitu. Praktekan itulah penasaran saya coba. Pengantin prianya siapa, laki-lakinya siapa, terserah, pura-pura coba. Nah, Anda jadi MC pengantin misalnya. Ini mapag. Ya terserah mau apa kayak. Mapag pengantin ya. Mapag pengantin itu berarti mengantarkan atau menjemput. Menjemput. Jadi pengantin datang, dijemput, diantarkan ke pengantin perempuan. Iya. Oke, sok silakan. Dijemput sama calon besan. Oke, gini ya Mas ya. Dulur anu sami-sami rawuh, baraya anu sami-sami lenggah. Nu dianti-anti ti kamari, nu diantos-antos ti bareto. Nu gandang tur pertentang, di alit abring, ku sadaya wargi-wargi. Sok sanaos jauh di jugjug, anggang teu boleh datang. Kiwari parantos dugi kana baktosna, tepung lawung, patepang rarai, patepung sareng calon besan ti calon panganten istri. Ka ibu ramana oge ka calon panganten pamaget, mangga kapayun majeng salajengna disambut ngalungkeun bunga salah sawios pangbagea ti kulawargi besar rombongan calon panganten pamaget. Seperti itu. Mantap. Bentar saya tanya dulu. MC kan biasanya suka show off muncul di situ. Pak Haji juga gitu. Gimana maksudnya Mas? Kelihatan sama banyak orang gitu. Oh, nervous. Bukan, maksudnya kan kalau MC kan harus kelihatan banyak orang. Oh iya. Pas melakukan mapak pengantin tadi. Pak Haji juga begitu kelihatan. Kelihatan. Pakai pakaian adat. Pakaian adat. Maaf, kan kalau berdiri pun pendek. Terus biar kelihatan gimana? Saya pakai kursi. Kadang-kadang gini Mas, yang hadir gitu ya Mas, para tamu undangan ataupun rombongan dari pengantin tersebut kadang-kadang heran. Kan sebelumnya saya kalau misalkan datang ke lokasi datang, orang-orang seolah-olah tidak percaya, tidak meremehkan, percaya. Ya, saya mau diem gitu. Pas bagian saya gitu, acara bagian saya ditanya gitu. Enggak, selanjutnya acara mapag penganten. Mungkin dari yang di sana itu kaget mana orangnya gitu ya. Terus saya naik ke panggung. Nah akhirnya orang-orang yang hadir bengong. Ternyata saya teh. Nah dari tadi juga kelihatan katanya. Gitu Mas. Iya. Sebelum kita lanjutkan ke babak berikutnya, saya mau tanya, gampangannya aja, kasarannya rata-rata, kalau ngundang MC pengantinan gitu, mau kecil mau besar berapa sih honornya? Sebetulnya Mas, kalau saya nih Mas ya, saya tidak menarget Mas, tidak menarget. Karena kalau misalkan saya menarget harus sekian, takutnya yang punya hajat kecewa ataupun tidak memuaskan.
Jadi ya mungkin yang punya hajat juga bisa menilai, gitu, bisa menilai bagaimana kerja saya gitu. Jadi saya mah tidak menarget gitu. Jadi terima aja gitu. Terima. Tapi tebel nggak amplopnya? Ya. Tebel nggak? Kadang tebel, kadang enggak. Oh, pantesan kalau pas tebel nggak ngomong saya. Setiap kali sampean ke Artari cici, pojokan, nawarin gente, tapi dapat job gede rupanya. Pemirsa, pendengar radio dimanapun Anda berada, Bincang Radio akan kita lanjutkan pada bagian terakhir. Kali ini kita break dulu.